Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas tentang penciptaan alam semesta. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Syahril Fauzan dan Putri Nur Halifah. Di dalam Quran surat An-Naziat ayat 27-33 yang berarti, apakah kamu lebih sulit penciptanya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunan lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihampakannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Pembentukan alam semesta dalam 6 masa sebagaimana disebutkan Al-Quran dan kitab lainnya sering menimbulkan permasalahan. Sebab 6 masa tersebut ditafsirkan berbeda-beda, mulai dari 6 hari, 6 periode, hingga 6 tahapan. Oleh karena itu, pembahasan berikut mencoba menjelaskan maksud 6 masa tersebut dari sudut pandang keilmuan dengan mengacu kepada beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Naziat ayat 27-33 yang tadi sudah saya jelaskan. George Lemaitre, orang pertama yang mengemukakan teori Big Bang. Yang ketiga beliau memaparkan teorinya. Albert Einstein berdiri dan berkata, "Ini merupakan penjelasan yang paling indah dan paling memuaskan yang pernah saya dengar." Teori Big Bang yang dikemukakan oleh Lemaitre selanjutnya dikembangkan atau digali lebih dalam oleh matematikawan sekaligus ahli astronomi yakni Edwin Hubble. Edwin Hubble lahir di Missouri, Amerika Serikat pada 29 November 1889. Beliau lulus tepat waktu menjadi sarjana dalam bidang matematika dan astronomi di Universitas Chicago pada 1910. Gagasan awal Edwin Hubble pada dunia astronomi, menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu volume nol itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Gerakan galaksi yang menjauh atau alam semesta yang meluas atau mengembang bisa diasumsikan seperti adonan yang terdapat kismis, di mana akan saling bergerak menjauh seiring adonan itu mengembang saat dibakar. Namun, kismis-kismis itu tidak bergerak dan menentukan posisinya sendiri. Dapat diketahui yang mengembang adalah adonan, dan saat adonan mengembang, kismis-kismis posisinya pun akan ikut berubah dari yang berada dekat satu sama lain akan menjadi menjauh. Adonan roti tersebutlah yang menyebabkan ruang seperti halnya alam semesta. Dari pengamatan-pengamatan itu, kemudian menjadi suatu hukum, yakni hukum Hubble. Hukum Hubble adalah noda satu hukum dalam astronomi yang menyatakan bahwa pergeseran merah dari cahaya yang datang dari galaksi yang jauh adalah sebanding dengan jaraknya. Namun, teori ini menerima penolakan dari 3 orang ahli, yaitu Sir Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi. Penolakan terhadap teori Big Bang ini terjadi pada pertengahan abad ke-20, saat Hoyle dan kawan-kawannya mencetuskan teori keadaan tetap. Melalui teori keadaan tetap menyatakan bahwa ukuran alam semesta tidak terbatas, dan alam semesta tidak memiliki batasan waktu atau akan ada sepanjang masa. Karena perbedaan gagasan inilah yang menyebabkan teori ledakan atau dentuman dahsyat mendapatkan penolakan dari Fred Hoyle dan teman-temannya. Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi adalah 3 orang autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ketiga orang itu berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948.
Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau berubah, lain halnya dengan teori keadaan tetap yang menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi yang baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan berbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada abad ke-20. Namun, teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat. Teori Big Bang dalam alam semesta memiliki batasan usia. Bukan hanya karena hal itu yang menyebabkan teori keadaan tetap mendapatkan penolakan. Satu hal ini juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Immanuel Kant, orang yang pertama kali mengemukakan teori nebula. Salah satu teori yang dikenal dan diterima oleh para ilmuwan tentang penciptaan alam semesta. Nebula yang diambil dari bahasa Latin yang berarti awan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannia, Kant beranggapan bahwa sebuah nebula atau awan berotasi dengan lambat dan perlahan-lahan tertarik oleh gaya gravitasinya dan membentuk tata surya. Teori Kant ini didukung oleh seorang astronom dan ahli matematika asal Prancis bernama Pierre-Simon Laplace. Dilansir dari NASA Solar System Exploration, pada 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya kita hanya berupa nebula atau awan padat gas yang berisi debu-debu bintang. Awan gas ini berputar dengan lambat, namun terus-menerus membentuk nebula matahari, secara perlahan membentuk gaya gravitasi di inti nebula. Gaya gravitasi tersebut menarik partikel-partikel debu dan gas nebula menjadi semakin mendekat membentuk suatu cakram. Cakram tersebut berorientasi atau berotasi semakin cepat dan membuat inti nebula semakin padat. Tekanan dalam inti nebula semakin besar dan mengakibatkan atom hidrogen saling bertabrakan. Atom hidrogen yang bertabrakan kemudian membentuk helium yang memadat dan menciptakan reaksi fusi berantai. Pada saat inilah nebula telah menjadi matahari yang kita kenal sampai sekarang. Pada awal pembentukannya, 99% nebula memadat dan menjadi matahari. Sebanyak 1% sisanya menjadi nebula-nebula yang lebih kecil. Nebula-nebula yang lebih kecil juga mulai terkondensasi menjadi cakram protoplanet. Inilah mengapa matahari adalah benda paling besar di tata surya kita, mengambil 99% dari tata surya dan 1%-nya adalah planet serta benda lain dalam tata surya. Dilansir dari Universe Today, nebula yang memiliki logam membentuk planet terrestrial bagian dalam yaitu Bumi, Venus, Merkurius, dan Mars. Sedangkan nebula tanpa